Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana cara mempraktekkan atau menggunakan lazim sederhana dengan menggunakan satu buah rang, di mana saat kita coba run dan IP0 kita aktifkan, maka OP0 juga akan aktif, kita nonaktifkan maka nonaktif dengan satu input di sini alamatnya kita dapat lihat I0 dan outputnya O0. Kita hanya menggunakan satu rang saja. Untuk simulasi push button, karena ini merupakan sebuah toggle sehingga jika kita akan operasikan sebagai push button ini seperti bel rumah ya, tombol bel rumah. Jadi ketika kita tekan, maka dia terhubung, ketika kita lepas, kontaktornya pun akan terlepas dengan disebut dengan istilahnya momentum switch. Nah, push button jika dibandingkan dengan yang ada di simulasi ini merupakan toggle. Ketika kita klik, dia terhubung, belum terhubung, ketika kita lepas, dia terhubung. Ini berbeda dengan tombol pada bel rumah. Jadi ini bukan momentum, bukan switch momentum. Ini switchnya seperti toggle begitu. Dan ketika klik lagi, dia belum berubah, tapi kita lepas, maka dia menjadi off. Nah, ini sifat toggle, bukan push on. Ketika kita akan mensimulasikan push on, ini kita klik 2 kali. Klik-klik. Nah, kita double klik, itu semacam push on. Klik-klik, push on. Jadi ketika kita tekan, maka ya dia pun akan aktif sesaat saja. Lalu bagaimana agar satu push button ini kita tekan dan kita lepas lagi, dia tetap aktif, atau kita double klik di IP0 ini tetap aktif. Nah, kita gunakan rangkaian latching. Kita gunakan rangkaian latching di sini. Kita cek. Karena ini sama, ini bisa menjadi satu kesatuan saja di sini ya. Karena sama-sama I1 begitu, jadi kita nanti bisa pindahkan saja menjadi satu buah I1 di sebelah kanan. Oke, kita coba. Kita geser agar terlihat. Oke. Kita stop dulu. Kita tambahkan branch di sini dan di sini. Yes. Kita tambahkan flag ke 0 dan dia akan mengaktifkan flag ke 0. Jadi outputnya itu flag ya, bukan output. Lalu kita tambahkan di sini IP1 yang pada keadaan awal dia close. Oh, sorry. Di normally close ini, di sininya normally close, tapi di sininya dia tetap push on. Lalu selanjutnya kita tambahkan rung selanjutnya. Nah, kita gunakan kontaktor dari flag ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau tadi di kanan itu sebuah output, dan kita bisa menanamkan output itu sebetulnya adalah coil atau lilitan dari relay sehingga membuat relay itu aktif. Jadi ketika kita pasang di sini relay F0 coil ya, maka kontaktornya kita manfaatkan di sini sama-sama F0. Ketika di sini aktif, maka ini pun aktif dan dia akan mengaktifkan IP0. Maaf, maksudnya OP0, output 0. Oke, sekarang kita coba simulasikan. Ketika kita on-kan di sini, kita double klik. Nah, ini seperti seolah-olah satu klik dari push button.
Lalu di sini OP0 dia tetap aktif. Kita dapat melihat arusnya di sini. Ketika sekali ditekan, maka ini aktif F0 dan di sini pun F0 aktif. Karena di sini terhubung ya, sehingga dia terkunci jadi tetap aktif. Karena F0-nya aktif, kita manfaatkan kontaktornya untuk mengaktifkan O0 sehingga O0 aktif. Lalu untuk mematikan ya, kita tekan sekali di sini di bagian input 1. Jika input 1 kita tekan atau double klik di sini sebagai push off, maka di sini akan terhubung F0 mati dan tidak ada yang mengalir ke coil F0, maka ini pun mati. O0 pun mati. Kita coba double klik di sini. Ya, mati. Sehingga IP0 dan IP1 menjadi tombol start dan tombol off. Kita coba start, double klik. Sekarang stop, double klik. Ya. Start, stop, start, stop. Ya, sebetulnya saya melakukan double klik di sini sebagai simulasi push on dan push off. Baik, selanjutnya kita praktekkan lagi. Selanjutnya adalah untuk persoalan pada langkah 2 dan 3, dapatkah direalisasikan dengan hanya satu run? Apakah ini bisa direalisasikan dengan satu run? Jawabannya bisa. Kita coba sehingga tanpa bantuan flag ya. Kita stop. Baru kita bisa perbaiki dengan cara dihapus. Delete, klik, yes. Dan di sini kita ubah menjadi OP0 langsung. Dan di sini pun kontaktornya untuk pengunci, karena tidak ada pengaruh antara flag 0 dan on 0, sehingga di sini untuk pengunciannya kita memanfaatkan kontaktor dari output 0. Kita running. Kita coba lagi. Klik, klik. On, off. On, off. Oke. Jadi bisa dalam bentuk satu run. Dan silahkan dilanjutkan mempraktekkan 5, 6 dari tabel kebenaran. 7 dengan input I0 sampai I7 dan outputnya diwakili dengan OP0 sampai dengan OP2 karena tidak ada Y. Selanjutnya kerjakan juga yang 8. Bagaimana mengubah dari 16 bit 0 sampai 15 atau dalam bentuk hexa 0 sampai F itu menjadi 4 digit biner. Menjadi 4 digit biner ya. Ini fungsi encoder ya. Dari fungsi encoder dari inputan 16 bit menjadi 4 bit biner gitu. Sehingga jika kita isikan 0 ya maka dia tetap 0, tidak ada yang berubah. Jika kita klik 1 maka dia akan menjadi 0001, 2 menjadi 0010, jika 3 0011 dan seterusnya sampai 15 atau F 1111. Oke, lalu berikutnya di nomor 9, memperhatikan komposisi output pada lansing. Buatkan kombinasi input 7 bit. Menggambarkan kode digit angka desimal seperti 7 segment. Nah, di sekarang ada kombinasi input 7 bit
7 segmen. Jadi pada 7 segmen, jika kita berikan bit 1, maka akan muncul angka 1, 0, 0. Jika 2, maka terbentuk angka 2, dan seterusnya. Akan membentuk angka 2. Namun karena tidak ada 7 segmen, maka kita simulasikan saja bahwa ini adalah segmen 1 sampai dengan segmen ke-7. Lalu kerjakan hasil pengamatannya, diisi dan dibuat sebuah jurnal. Demikian untuk praktek modul 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.